Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kesempatan hadir di masjid ini kita optimalkan untuk terus memupuk rasa takwallah, yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang. Percayalah kalau takwallah sudah menjadi bagian, tidak terpisahkan dalam sepekan, bahkan keseharian, maka akan termasuk kalangan yang beruntung. Hadirin yang berbahagia, layaknya orang tua yang memanjakan anaknya, Allah pun kerap memanjakan hambanya. Inilah yang dinamakan istidraj. Muhammad Hasbi As-Sidqi dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Majid Al-Nur 2000 jilid 5 menerangkan bahwa istidraj adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Mereka mengira melalui berbagai kenikmatan Allah sedang memberikan kemuliaan, padahal Allah sedang menghinakan, perlahan-lahan dan bahkan membinasakan. Mereka selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah berikan kemewahan dunia. Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal mereka tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rezeki yang berlipat-lipat, padahal jarang sholat. Tidak senang pada nasihat ulama dan terus berbuat maksiat. Hidup dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya bejat. Diikuti, diteladani, dan diidolakan, padahal bangga mengumbarkan aurat dalam berpakaian. Sangat jarang diuji sakit, padahal dosa-dosa menggunung. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya jumawa. Meremehkan sesama, angkuh, dan berdebah. Allah berikan anak-anak sehat dan cerdas, padahal ia memberi makan dari harta hasil yang haram, riba, menipu, korupsi. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang yang karenanya terzolimi. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang lain yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Quran Surah Al-A'raf. Istidraj itu berasal dari istadroja yastadriju istidrajan,
yang berakal dari kata daraja, yang secara bahasa berarti tangga, meningkat, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat imaterial semakin dikurangi atau dicabut sementara ia tidak menyadarinya. Hadirin yang mulia, secara lahiriah, kemewahan duniawi Allah berikan, namun secara batiniah, perintah ketakwaan, ittaqullah, ia abaikan. Uraian tersebut diperkuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbata bin Amiri anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, "Iza ra'aitallah yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma nasu ma zukiru bih, fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta iza farihu bima utu akhaznahum bautatam fa izahum mublisun." Dari Uqbah ibnu Amir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut dengan istidraj." Kemudian beliau membaca firman Allah, surah Al-An'am ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Hadis riwayat Ahmad. Allah melakukan pembiaran atas maksiat yang mereka lakukan, memberikan kesenangan terus-menerus yang melalaikan, hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai mereka termangu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dahulu. Istidraj menimpa pada diri Fir'aun dan Qarun. Fir'aun diberikan kekuasaan tetapi tetap jumawa. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepongahannya tersebut. Ia menjadi manusia yang sombong dan menantang, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang yang miskin yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta yang melimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Makanya kalau hari ini ada yang menemukan harta tertimbun dalam tanah, orang-orang yang akan menyebutnya sebagai harta Qarun. Dengan dinisbatkan kepada harta Qarun yang ditenggelamkan di telan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Istidraj bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang awam maupun ahli ibadah.
Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak pula lah menyesal atas kemaksiatan yang terus dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang mendapatkan nikmatan, baik nikmat materi maupun non-materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh zat pemberi nikmat, dan bukannya lupa kepadanya, dan segera bersyukur kepadanya, baik secara lisan, perbuatan, maupun keyakinan dalam hati. Realisasi syukur itu bisa berupa semakin rajin beribadah, bersedekah, maupun perilaku-perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Barakallahu li wa lakum til Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.